scalping intraday lagi pada sentetnya. Tapi bisa aja dia langsung roket turun gitu ya, bisa aja teman-teman. Kita hapus AW stop. Oke, karena dia kalau turun gitu harusnya terus ada logika kan, kenapa dia turun, ada nggak penjelasan? Ada penjelasan. Kenapa yang diambil yang itu? Kan kalian materi baru tak bilang dari dulu pertama belajar, yang pelajari baru 0,0 sekiannya gitu kan. Makanya apa mereknya, kalau belajar setengah-setengah ya habis kali ya, bisa cuman asmat berapa tadi itu downnya ya. Kalau market apa Amerika dia memberikan kepastian gitu ya. Akan kita bahas kemarin gold kemarin. Yang belum jawab siapa ya, udah tandain lo tadi lo itu di Sanva teori siapa aja, nanti tak kick dari grup. Ini oke, saya pikir lumayan itu yang sales ya, cuman belum ada konfirmasi divergensi ya, bahaya saya nggak berani. 82250 so itu good sebenarnya, lumayan itulah manipulasi dia naik turun nggak taunya range-nya di situ aja gitu. Tapi bisa aja ya, dari situ marketnya ke sini bisa aja ya, apa gitu harus ke sini gitu kan, ada dua berarti ya taking profitnya logikanya, karena ini adalah level 0,50. Nah sekarang kita validasi ya area apa itu di sana gitu kan. Oke, 2 hari ya, 2 hari. Oke, sejengkal lagi sampai target pada 2 hari. Oke, mana 2 hari? Pas banget di level 1,5 mungkin ya, mungkin kalau kita tambah 1,5 mungkin level dajalnya kita tambahkan 1,5. Oke, teman-teman yang merubah nama-nama ini tanpa mengetahui udah pasti pusing sendiri, jamin ya. Faktanya yang udah pada lulus aja sekarang pada kecil lagi tak goblok ya. Jadi kalau udah merasa jago, udah merasa pintar, ngapain kalian kembali lagi gitu? Punya adab apa enggak, itu logikanya. Manusia itu yang penting hidup itu adabnya. Mana tadi? Ya betul kan, 1,5. Oke, so dia bisa ke sini gitu kan, minimum ya ke sebelah coki gitu. Nah, sini itu bisa juga. Oke, kenapa? Karena dia parameternya parkirnya di mana nih market gitu kan. Saya suka bilang kalau kita parkir di mana, di bandara gitu, mau naik pesawat ya terus ke bandara gitu kan. Lagi naik pesawat mau turun ya turunnya di bandara, saya di laut gitu. Kalau di laut berarti kecelakaan gitu kan, atau di hutan gitu yang artinya pesawat mengalami trouble kecelakaan dan tidak sampai take profit, mungkin kena stop loss atau salah arah hingga akhirnya misi. So itu 2 hari, kita ke 1 hari. Oke, pertanyaannya 1 hari ini kenapa? Oh, udah di taking profit 1 ya, ya it's okay gitu kan. Yang profit satunya di sini ya benar ya kan, udah taking profit 1 ya bisa aja dong. Kan ada beberapa level yang selalu saya sebut ketika kayak rombongannya Vivi pertama belajar Fibonacci plus, kan saya mengatakan 2 hal. Level apa yang harus diwaspadai ketika kita menarik Fibonacci? Jawabannya cuma ada level jal 0,5 ya, apa 0,05 gitu ya, terus master klik terus master yang lain. Berbuat sekarang Mbah halo Mbah, terus Mas Agung. Oke, mana Widya mana Widya? Aduh, Nigeria nggak ada sinyal apa?
Candu coba itu si Widya live dari grup nanti kalau nggak ikut ini. Ini logik ya, udah target harian di target 1. So, dia kenapa? Karena ada level 1,5 Bears gitu. Nanti ada penjelasan logiknya. Itu so kita hapus dulu ya, tak rubah ke horse. Oke, wow, turunnya ngeri gitu ya. So itu buat sell oke. 182390 1822 50 it's okay gitu. Ada apa? Kenapa market harus ke sana gitu logis ya. Ini harusnya bullish engulfing ya. Dia kecenderungan menjadi apa namanya? Tadi ada bullish engulfing gitu. Ini bullish engulfing. Oke. Ini good nih ya, nemu bullish engulfing di area ini. Oke. Ini. So kalau ada bullish engulfing bagusnya buat apa gitu kan? Dia harus diuji dulu. Ini udah diuji ya kan kemarin di market dari kemarin udah di down gitu kan. Nah, diuji udah diuji lah apa namanya demandnya. So ketika di touch ya harusnya terbang atasnya terbang gitu ya. Jadi kecenderungan bullish engulfing itu ikut untuk menjadi demand gitu ya. So, stop lossnya di mana ya, jangan banyak-banyak, 50% dari bullish engulfingnya. Makanya kalau master precision gitu di YouTube kan suka bilang apa namanya, wow di sana ada bullish engulfing, kalau kita mau buy berarti stop loss harus separuhnya gitu. Terus engulfingnya ternyata 80 pip gitu kan. So berarti kan yang harus di ini adalah berapa ya, berarti kan harus sekitar 40 pip gitu stop lossnya. Dan itu kalau udah master itu mereka nggak mau stop loss banyak-banyak. Stop loss ya paling banyak gitu yang saya ketahui dari beberapa guru besar saya, mereka paling banyak 2 kali spread broker lah. Ini spread ya segini, 2 kalinya toh udah ya. Kalau udah kena stop loss berarti udah analisa salah itu logikanya. Mereka tidak pernah menyalahkan broker stop loss hunter. Ya memang broker stop loss hunter tergantung kita pakai strategi apa gitu ya. Kita area entry-nya benar apa enggak. Kalau kita area entry-nya salah kok nyalain broker terus, sudah ininya di situ aja ya. Lah orangnya tanya habis kena stop loss langsung turun kok. Ya berarti kita yang stop loss yang salah. Udah jangan nyalain orang lain dulu, salahkan diri, evaluasi diri sendiri. Oke, ini ada bullish engulfing, so mungkin good, tapi kemarin di tes 2 kali, oke. Coba kita lihat hari ini dia mau nggak turun ke situ. Dia udah naik dulu di EMA 21. Susah amat ya gold ya. Kasihan yang pada sell-nya dapat nafas dulu gitu, taking profit gitu ya. Mana Widya, siapa lagi belum mau dibahas? Widya, kemana aja kamu? Di Nigeria nggak ada sinyal apa? Mana ya? Santo yang mana sih ini ya? Yang 1823 1840 gitu ya. So oke, 1823 1814. Jadi sekarang udah ada logika yang mengatakan kenapa ini down itu udah sampai target harian. Nah, katakan teman-teman udah paham tentang pergerakan melalui si Fibonacci tanpa membaca arah tren atau moving average. So udah paham di sini ada 1,5 berdampingan dengan, tapi 1,5-nya adalah 1,5-nya dari si bearish ya. So base apa dulu gitu ya, jangan asal ya. Nanti udah kelas sosial lagi ketika teman-teman udah mengingat bulan ketiga ya. Ini kita pembedahan awalnya dulu saja.
Jadi begini, ketika sebuah level dari Fibonacci, ingat nggak di Vivi ngirim video dari Pak siapa? Maya. Oh, nggak ada bedanya kan Vi dengan apa yang saya ajarkan, karena logika di Fibonacci memang cuma HHLL LHL gitu, karena itu logik paling dasar. Terus kenapa ada H1, H2, H3 gitu, ada L1, L2, L3 gitu. Itu hukum dari Fibonacci yaitu ada 1,618, 2,618, 4,236. Udah itu hukumnya, tiganya itu. Terus kenapa Om 0,618 nggak diambil, nggak di-include? Ya tidak, karena mereka ada di dalam level retest. Ya, yang ada di dalam level retest siapa? 0,236, 0,382, 0,50, 0,618 gitu. Itu tidak masuk 3 tingkatan. Terus bagaimana mencari level 3 tingkatan? Level 3 tingkatan kita bisa temukan berarti dengan menggunakan moving average 21, golden cross, dead cross dengan 89, atau 34 golden cross atau dead cross dengan level 89 gitu. Nanti akan ketemu parameternya. Teman-teman udah kerjain tuh, maksudnya udah belajar memahami, oh ini kalau ini golden cross, ini dead cross, jadinya seperti ini gitu kan, teman-teman udah memahami itu kan. Oke. So kita bedah dulu yang hari kemarin ya. Ini hari ini ya kayak gini aja, biarin dia mau naik atau mau turun, yang penting teman-teman gak ada yang transaksi salah. Kalau ada yang salah transaksi ya lewat ya. Mana? Oke. Oke. Viv ini gimana ya? Saya sebenarnya ragu loh, ini apa sih Vivi itu udah ngerjain semua tugas loh. Ragunya apa gitu kan? Ya karena biasanya paling ngelak dia, makanya saya curiga nih ada sesuatu ini, jangan-jangan. Oke, kita ke 1823, 1814. Oke, oke. Kita ke daily seperti biasanya saya. Oke, dia kenapa naik gitu? Pertanyaannya kita tanya dulu kenapa naik. Karena dia rest ya. Kemarin rest. Rate kenapa sih nggak tepat di 61,8 gitu, makanya saya suka sebut ada hutang, market punya hutang buy, market punya hutang sell gitu kan, ada logiknya itu yang membuat teman-teman melihat, oh kok kalau ini kok presisi banget gitu, bisa di ujung banget, bisa di atas banget, bisa di bawah banget. Itu karena saya ukur lagi, oh ini kurang segini gitu, pakai rectangle, ngitungnya pakai rectangle. Itu nanti kasus lain lagi kita beda dulu. Dari pertanyaan apa, jawaban teman-teman, pemahaman teman-teman benar, cuman kurang benar. Susah benar tapi kurang benar, benar tapi salah, udahlah itu aja ya. Jadi intinya ini yang dijawab oleh teman-teman sebenarnya ya benar, cuman kurang apa ya, kurang greget gitu loh. Ini kalau kayak si Radek ikut live streaming nggak? Si Radek, coba kita telaah bahasa Radek apa ya, market menuju target di 2 hari sebelumnya dan sesuai target golden cross itu ya, dari golden cross dan dituju gitu ya, sampai kita dapat apa namanya, undangan gitu, kita datang ke undangannya. Bahasa moving average dan Fibonacci kan seperti itu. So ini udah bener rada. Terus market yang melanjutkan kenaikannya dengan mencoba pretest, namun belum bisa sehingga diperlukan pijakan. Oke, good, pemahamannya bagus. Market partner di 1,382 kecenderungan kembali ke 0,618 atau 0,382, lalu market rebound di level ini, bahasa yang benar-benar paling tidak dia mengerti ya, dia ininya aja udah rapih tuh kan, kayak mappingannya, maksudnya layar bersih gitu loh, nggak acak adut. Oke. Terus rebound ke level 0, sampai 0, menandakan kekuatan seller lemah dan itu menjadi pijakan market ini. Ya kenapa ya tak baca, punya teman-teman yang lain nggak tak baca, tahu nggak jawabannya?
Nanti kita langsung ke marketnya ya. Coba dibaca ini, lalu market rebound di level 0,18 sampai 0,5 ya. Kenapa yang saya baca punya Raden? Ini artinya sangat-sangat vital banget ya. Ya, arti dari rebound level 0,618 sampai level dajjal atau 0,5 itu artinya vital banget. Cuman teman-teman belum memahami mungkin ya, kalau di Google pun ini udah dijelaskan secara rinci, baik itu strateginya Pak Gema gitu kan. So kayak yang Vivi kasih ya, mana ya videonya tadi, oh di HP yang satunya ya, itu kan Pak Gema hanya mengatakan ada 3 struktur ya, di dalam Fibonacci. Betul yang dikatakan Pak Gema. Cuman Pak Gema kan dibedah secara terinci, maksudnya hukum HHLL-nya. Kalau ini kan teman-teman yang kita lakukan gitu, tidak menggunakan hukum HHLL, belum ada hukum HHLL-nya ya. Highest-nya, lowest-nya belum kita gunakan. Kita hanya menggunakan hukum parameter dari moving average ya enggak. So tingkatannya ya sama 3. Oke, 3 HH, 3 double bottom gitu kan, terus 3 low gitu. Itu akan menjadi pijakan, kalau bahasa Pak Gema kan area cluster gitu ya. Area cluster. Kalau aku apa? Area boom gede gitu kan. Itu yang dimaksud saya ya intinya sama, cuman penyampaiannya yang berbeda. Oke, lanjut ke menandakan kekuatan seller lemah. Ini banget rada ini. Dan area itu menjadi pijakan market untuk melanjutkan kenaikan. Oke, kita bedah di market. Jadi kemarin ya, NFP kita ada di sini gitu kan. So ini di sini ini. Oke. Terus ini kan tentang kemarinnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada tapinya ya teman-teman, ada tapinya dulu sebentar. Sebelum ke sini kan saya bikin parameter seperti ini. Oh, sorry di Sanfa Indonesia kalau nggak salah, malah saya share secara total ya. Sanfa Indonesia saya share secara total, cuman mungkin ada beberapa yang memahami, ada beberapa yang mengabaikan. Ini dia tuh, wah ya kan, dibuat lane-nya 1814 89 1823 gitu kan. So ada yang lebih detail mungkin, terus ada image yang lebih detail. Kok kemarin saya kirim kok ya. Ini ya, ini ya nggak. Jadi 1814 1823. Kenapa saya bikin hal tersebut gitu kan? So saya bikin skema seolah-olah market nanti naik ke sana, terus ada line orange yang menandakan saya harus hati-hati kalau mau enter intraday atau entry pullback itu. Apa parameter? Nah, kita bedah. Nah, ini udah lengkap banget image-nya ya, yang saya kirim buat kalau nggak salah Sanfa Indonesia ini. Wah, ya kan teman Sanfa, Materi PPI dilarang bertanya ulang. Penjelasan by voice note. Udah jelasin apa belum ini? Kalau belum dijelasin diem aja ya, pinter berarti nggak pingin tahu. Oke, 1848 18 55 18 9. Oke, saya ke ini, kita perbesar lagi. Terus 18 23 55 Oke. 8 23 55. Oke, terus di out gitu ya. Nah, nanti kita compare dengan jawaban Radek. Oke, kita rubah dulu ya. 1 jam kita hapus Fibonacci-nya. Nah, pertanyaannya seperti ini, teman. Itu kenapa naik gitu, harus bisa jelaskan kalian. Di sini harusnya ada
764 gitu ya, kan dia dari atas gitu membuat tekanan. Apa bukti tekanan? Karena hanya shadow. Oke, ya. Kurang dikit, yang ininya kurang dikit ya, kurang naik dikit gitu. Marketnya ngutang atau saya yang memang mappingnya yang salah gitu. So, kenapa line ini bisa terbentuk gitu? Oke, kita tarik Fibonacci harian ya, kita tarik Fibonacci harian seperti ini. Oke, seperti ini ya. High and low aja biar nggak pusing teman-teman, yang penting paham hukumnya. Sebenarnya goodnya nanti di bulan 3 kalian akan membedah nariknya itu nggak di high and low ya. Nah, high and low-nya kayak gini kan karena kalian masih tahap belajarnya, dan itu nanti akan berhubungan dengan moving average. Nah, nanti di bulan 3 kalian akan mempelajari kayak gini nih. Bam, ya. Beda lagi itu. Lebih presisi tapi cuman shadow-nya kadang kalau buat entry kurang di pucuk gitu loh. Kurang di bawah juga, kurang di pucuk gitu logikanya kayak gitu. So, kenapa yang ditarik itu Om gitu kan. Nah, Om Nur kan dulu pernah ketemu tuh, ya kan. Pernah saya bikinin si Om Nur gitu sebuah logika dari support dan resisten yang strong bagaimana gitu kan. Kita ngebahas itu, jangan kita bahas nanti muter-muter malah. So, kita begini terus kita gimana nih, bingung gitu kan. Nah, di sini saya melihat ada beberapa teman-teman yang okay, teman-teman letakkan stop loss setengah split. Ini good banget, saya senang kalau teman-teman stop lossnya tipis banget gitu ya. Ada siapa beberapa orang saya liatin stop lossnya tipis banget, itu good ya, artinya kalian sudah tidak takut dengan market. Oke, jadi cuannya, tapi kalau loss sedikit aja gitu, itu logika dari investment. So dia apa down gitu kan, karena meretest level 100 dan down gitu kan. Bam gitu. Kemana targetnya nih? Targetnya mesti jauh ya. Targetnya retest sistem tes ya ke Dajjal gitu ya. Dajjal berapa? 0,5 gitu. Tapi ada nggak sih parameter yang menjelaskan bahwanya saya mau entry tanpa mengetahui anti bonds gitu? Nah, ada nggak parameter tersebut? Ada teman-teman. Itu line yang saya buat. Bagaimana line ini bisa tercipta? Contohnya, saya bisa transaksi ketika market di sini nih ya, di sini gitu ya, saya pingin sell gitu, makanya saya suka bilang saya lagi pingin sell gitu, jangan ada yang B gitu loh, seolah-olah saya tahu market, tidak ya. Jadi ada logisnya. Jadi ketika market di sini gitu, so kalau kita menunggu dia harus naik dulu gitu kan, kita nggak bisa beraktivitas gitu kan. So kalau saya ini scalpingan itu biasanya di sesi Asia masuk ke sesi Eropa itu bisa scalping. So, kalau udah masuk sesi Amerika usahakan jangan scalping gitu. Jadi ada time. Jadi manajemen waktu sama manajemen keuangan di dalam trading itu sangat penting sekali. Kita harus tahu tentang waktu ya. Oke, tanpa saya mengetahui ini di bonds gitu, saya pending order gitu di sini, bombarder mungkin, terus stop loss di sini saja gitu, dan bam nanti down. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya kita harus melihat actionnya. Oke, kita harus melihat historical data. Oke, kan teman-teman pernah bertanya tentang kalau apa namanya story apa sih, story market apa gitu ya, si Radek dulu pernah nanya, bilangnya ya bisa terulang tapi harus ada perbedaan, tidak mungkin sama gitu kan, saya bilangnya kan tidak mungkin sama persis gitu kan. Oke, daily. Oke, ini dia teman-teman, candle bearish breakout itu memiliki kekuatan yang cukup apa ya, cukup gila teman-teman. Ini kan bearish breakout ya, bearish breakout ya contohnya kayak gini, lebih panjang daripada candle-candle yang lainnya. Itu kekuatannya, dia menyimpan kekuatan energi supply itu yang strong, dia menyimpan energi demand yang strong gitu, dan itu tidak bisa terlihat secara garis apa mungkin support dan resisten gitu mungkin terlihat, tapi dia memiliki ya kuotanya ada ya. Coba aja teman-teman test tentang candle breakout ini ya, lalu buat land, lu kok nyentuh land ini naik, nyentuh land ini turun. Nah, padahal naik turunnya itu seperti saya bilang ke teman-teman di
Sanfa teori itu adalah correction. Terkadang kita panik, aduh mau tak pause apa tak biarin ya gitu kan. Nah ini godaannya orang swing di sini ya. Kalau kalian kan betahnya nahan floating merah, nah saya selalu bilang saya paling nggak betah nahan floating merah ya, jadi tahanlah floating biru gitu. So nah line hitam itu ada dari 0,236 selain jadi retracement dan 0,382 ya, ada dua parameter 0,36 dan 0,236 dan 0, tulis BB 0,236 dan 0,382. Kecenderungan historical data apa sih namanya ya? Prehistoria atau apa? Radek apa namanya dek? Historical data dek. Halo Pak Made. Historical data apa ya? Jadi kejadian di masa lalu gitu lah ya, kejadian di masa lalu gitu itu masih menyimpan energi ya, masih menyimpan supply, masih menyimpan demand gitu kan. So ini bearish gitu, kita tandai ya level 0,236 ya. Kecenderungan area-area tersebut sering jadi reaksinya harga oleh market itu sendiri ya. Ini hampir di semua pair ya, karakternya sama ketika di area-area 0,236 dan 0,382 dia market suka bereaksi ya, dia langsung tuh kayak kocar kacir gitu, mau naik apa enggak ya, kenapa enggak ya gitu, logis ya. Oke, 0,236 berarti kita harus nyari 0,236 nya juga dong ya. So itu adalah si apa namanya bullish-nya ya, berarti kita cari bullish-nya. Oke, pertanyaannya kenapa enggak di candle bullish om gitu. So ya bisa saja di candle bullish ya. So tapi kan ini jadi tangga tingkatan teman-teman. Tangga tingkatan tahu nggak? Kalau kita turun kan tangganya turun gitu ya, 1, 2 gitu ya. Jadi turunan kayak gini itu lebih strong lagi ya untuk naik. Tapi kalau mau turun gitu ya harus yang di candle bullish. Ya, perhatikan baik-baik itu cenderungnya level 0,36 ya, di historical data itu sering memicu terjadinya koreksi market. Oke, jadi kita udah bingung lagi, loh itu kok tahu-tahu turun kenapa ya? Entry swing bisa nggak ya gitu kan, logikanya gitu, kita mencari area entry swing gitu. Oh ya nggak bisa dong, itu kan area ini, area apa namanya, area koreksi gitu kan, kita udah mengetahui. Oke, dari penjelasan ini teman-teman udah ada gambaran dari mana level hitam ini diciptakan. Oke ya, udah ketemu levelnya. Sekarang ke lebih presisi yang mana gitu kan. Kita nyari tingkat akurasinya gitu kan. So, ini kan kurang akurat. Ya nggak? Ini 1489, market di atasnya dikit gitu. Itu kan akurat. Kita kan nyari tingkat keakuratannya. So, bam, 1 jam. Oke, seperti ini. Seperti ini. Mana? Ini dia. Nah, kenapa sih marketnya nggak mau ke 1814 gitu? Padahal 1814 itu juga bagus. Di sini ada resisten ya, yang sudah menjadi support gitu kan, sudah di bounce, sudah di breakout, dan di sini juga area retest ini kan area retest supply ya, seperti live streaming hari Minggu atau hari Sabtu saya bilang ada level retest supply yang akan diuji di hari Senin ya gitu kan. Ini udah diuji dan naik gitu, dia down dulu, manipulasi untuk para seller, memberikan nafas untuk para apa namanya scalper gitu, dan dia naik turun. Ini lagi demo membuat ledakan lah, memicu ledakan gitu. Demonya yang banyak gitu, dia ngeledakinya gampang.
Nah, ini demonya nggak banyak nih kan. Demonya hanya 1, 2, 3, 4, 5 candle. So dia meledaknya bukan karena news. News terjadi di 16, 18, 30 lah atau berapa gitu baru ada news. Ya akhirnya ya ledakannya nggak dahsyat. 1,618 saja tidak di touch gitu kan. So ketika udah naik gitu ya, ini kan harusnya menjadi level yang strong ya, yang ini karena kan udah di bounce terus di breakout. Mana breakoutnya ini teman-teman yang termanipulasi, ini habis di bounce ya. Makanya saya selalu sarankan ke teman-teman kalau yang main support dan resisten, kalau market bounce punya terlalu panjang jangan transaksi ya, yang pada main support dan resisten. Kalau bounce-nya terlalu panjang, jangan transaksi langsung sell. Kecenderungan dia akan membreakout. Dia masih konsolidasi, masih nanya-nanya. Kenapa? Aku mau turun. Jangan. Kenapa? Misalnya lagi buy gitu katanya. Ya udah dia naik lagi breakout ini kan candle breakoutnya. Ya enggak lah, enggak menurut saya enggak. Tapi memang aktualisasinya kalau shadownya terlalu panjang itu bahaya. Ya, contoh bonds yang good mana ini good ya. Loh, ya jadi dia dikit gitu ya, lebihnya dikit aja kalau bonds itu true gitu kan, so bang gitu langsung dilosor. uh, Kayak gini logikanya. Satu ya bisa gitu kan. So nah udah kita tungguin di candle kedua. So entry di mana di sini bisa gitu. Kalau yang agresif biasanya langsung di sini, kayak saya termasuknya yang agresif. So kalau yang santai ya di open market atau close market ya, taking profit ya di 50 sampai 100 gitu kan. Kita tinggal ukur kira-kira mau taking profit berapa nih. Ini kuotanya bisa nggak sih 100 pip gitu ya. Jangan jangan asal ya, harus rasional, harus ada logikanya. Ini kan area ini berarti turunnya sampai segini logikanya gitu ya. Jadi jangan asal ini sana ini ke sana tuh. Kenapa kita di market? Tidak ya. Oke, nah ini harusnya menjadi level yang strong, oke, karena dia udah di bonds, NFP di bonds juga, dan di hari Senin di bonds juga, di bonds beberapa kali dan lalu di breakout dan di bonds untuk kenaikan dan langsung terbang, dan di hari selanjutnya mencoba meretes ya level resisten yang menjadi support gitu kan. So tapi menyentuh gitu. Kalau kita tarik Fibonacci harian pun di hari ini, makanya saya kalau pending order suka bombardir ya, karena sering kali area yang nggak dijemput gitu kan, kayak kalian kan bilang nggak dijemput PO-nya nih ininya gitu kan. Ya sama, saya juga sering mengalami hal gitu. Mending nggak dijemput PO-nya daripada dijemput ternyata salah arahnya. Ya harus ada logikanya teman-teman. Ya yang penting jangan ngeluh aja kerjaannya. Paling benci saya orang suka ngeluh. Oke, lanjut. Nah ini land ini ya hanya untuk koreksinya saja. Bam, dia turun membuat ayunan terus dia terbang. Oke, pertanyaannya ini, kenapa kita tahu ini kan kuat dan ini akan kuat untuk koreksi, gitu kan? Nah kan karena di sini kan saya sebutnya begini bahasanya. Kemudian saya koreksi hanya 1823, 18 harus bisa dijelaskan secara Fibonacci, harus ada image ya, sama teori maksimal Jumat gitu kan, logikanya gitu kan. Nah, pertanyaan ini, nah logikanya itu karena retracement ya selalu memicu reaksi gap. Oke, bukan pasti ya, kecenderungan, maaf sekali saya tarik bahas selalu tadi, kecenderungan memberikan reaksi harga. Oke, dia bounce gitu. Ya udah, berarti kita udah tahu polanya. Polanya bagaimana? ABC-nya bagaimana? Nah, itu kemarin Nandy jawabnya good banget gitu ya. So, seperti ini. Tuh kan. Nah, kalau saya bahasa logika saya adalah ini di sini ya. Kita sebut A gitu ya. Ini B-nya di sini, berarti lagi naik
gitu kan. Ini logika standarnya. Tahu-tahu turun, ada apa gitu kan. Oke, berarti ini dia harus memicu satu level gitu kan. Harus di bounce ini impulsnya Om San dan ternyata di bounce gitu kan. Loh kok nggak ada garisnya, kenapa? Kenapa nggak ada garisnya? Bahaya sekali itu. Nah, itu udah over totalitas, makanya dia down gitu kan. Ya sebenarnya scalping enak, cuman saya lagi latih psikologis supaya tetap bertahan di swing long term gitu ya. Ini harus koreksi dulu gitu ya, maksimum koreksi sampai sini gitu. Ada parameternya, lalu saya menggunakan meracik Fibonacci. Kalau ini cheaper ya, Sunprice cheaper berbeda dengan Fibonacci standar karena ini kalkulasinya berbeda, bilangannya juga berbeda. Belum saatnya saat ini untuk hanya untuk alat bantu evaluasi saja. Oke, nah kayak gini logikanya lagi naik gitu kan, ini kan dari bawah sini lagi naik gitu, tahu-tahu turun, ada apa gitu lah. Saya mau entry di mana nih, orang saya bangun tidur gitu logikanya kan, terlambat buat entry, udah harus ada yang bounce ini, harus ada yang bounce gitu, udah saya nungguin, ya kan. Habis 3 candle, nah saya kan selalu bilang 3 candle gitu kan, 3 candle bounce, udah meledak nih, bam. Di mana yang profit ya bisa di volatilitas atau saya menunggunya biasanya di target breakout. Oke, kita buat land di target breakoutnya. Ini tak pindahkan ya. Jadi sekarang udah ketemu logikanya kenapa 14 ada, 23 ada. Sebelum saya hapus lainnya, bukan jawab ya. Coba kalian di grup kalian ini, di Sutanto, komen di bagian ini. Pemahaman kalian dari penjelasan saya bingungnya apa gimana biar diulang lagi. Terus sampai gamblang. Memberi Indra sama Vivi, Widya, silakan di sini, di sini. Nah, gitu, ya. Ini ada gambarnya kayak gitu, kenapa itu Indra? Ada gambar tangannya. Abriansyah, Heri, jawab ya di itu penjelasannya bagaimana tadi? Widya juga di sini nih Wid, semuanya Vivi. Jadi kan kita bahas ini. Pada tidur tak? Jelas. Tapi ingat ya, parameternya itu adalah candle breakout. Ya, ingat baik-baik. Parameternya adalah candle breakout. Jangan sembarang candle. Ya, kalau kita mau naik harus pakai candle bearish untuk koreksinya. Kalau kita mau turun harus pakai candle bullish koreksinya. Logik ya. So, yang lainnya ditunggu. Dian, siapa lagi? Om Beri, terus Vivi, Candu, Om Hendra, Mbah Bowo, Oke, Sanva Indonesia nanti ya. Sanva Indonesia kan belum pada ini jawab materi kalian, belum dijawab ini. Sanva Indonesia mana? Oh, baru Abriansa yang kerja Isa. Oh, udah berapa makro? Baru 3 makro yang kerjain tuh. Oke. Oke. Kalian baru ini kan yang ngerjain baru berapa? Oke, nanti kalau udah ngerjain semua baru dibahas ya. Jadi harus ada rule-nya. Kalau nggak ada rule-nya ya nanti jelimet teman-teman ya. Enakan teman-teman ngerjain tahu-tahu langsung dapat penjelasan gitu. Jadi mending tak live dari grup gitu. Kalau nggak mau belajar, cuman maunya dengerin toh, mending di live aja dari grup cuma ya. Jadi sampah doang nanti di grup lah. Saya paling males kalau udah berbagi terlalu cepet, langsung mudeng kayaknya perlu dibahas dong grup. Nah, kalian bahas itu di ya di grup kalian. Candu jelas rodok mudeng, oh si rodok mudeng angel temen iki. Vivi mana Vivi? Vivi konfirmasi Vi.
Vivi? Jelas Om. Jelas ya. Vivi? Ini lama-lama tak live dari grup beneran kamu, Vi? Om Bowo? Iki lho, nang kene lho komene lho. Iki. Sing tulisan iki. Weh, sing takle. Kalian salahin Vivi sama Om Bowo berarti ya, orang belum konfirmasi. Ya udah nunggu aja terus Vivi sama Om Bowo itu. Mau kayak gini terus live streaming? Ini nunggu Vivi mau Mbak Bowo konfirmasi di sini ya. Kalau nggak dikonfirmasi dua-duanya ya udah kayak gini terus live streamingnya. Mana? Mbak Bowo terus siapa lagi? Sebelah mana dong? Mbak Bowo malah bingung. Si iki lho Mbak, iki. Neng channel Susanto. Iya. Iya, bener. Tak boleh. Grup tele udah tak hapus semua Widya supaya nggak bingung ya. Iki nangkene komennya. Jadi nek wis mudeng biar lanjut ke yang lainnya. Arif udah jelas ya. Oke. Ingat baik-baik, tambahkan di memo ya. Kalau candle yang kalian target harus candle breakout. Jangan asal candle. Ya. Ini kamu nulis kayak gini aja lel. Kok tugas kamu udah kelar? Makanya saya curiga, Vi. Kok bisa tugasmu udah kelar? Ini kamu udah kelar semua loh. Ini gak logik di otak saya. Orang lemot kayak kamu bisa beres semua tugasnya kayak gitu. Orang kamu jawab lamban banget kok. Mana tadi materi? Oke. Alah, alasan aja buat cuy. Lanjut. Bapak tak anggap udah mudeng. Oke, kenapa si gold gitu ya? Dia naik turun gitu kan. So, kita jangan panik teman-teman ya ketika market naik turun gitu, jangan panik. Oke, apa gitu ya, udah ini presisi banget tuh kan, 100% kualitas gitu kan, so itu good untuk scalpingan gitu. Parameternya apa lagi nih Om gitu kan, beda, nanti ada pembedahan kasusnya beda lagi ya. Gak bisa asal tarik ini itu, gak bisa teman-teman ya. Coba aja teman-teman tarik di sini, mana lagi naik tahu-tahu turun ya, lagi naik tahu-tahu tuh turun gitu. Angel ora over volatilitasnya di breakout langsung ya, seolah-olah bonds padahal di breakout ya, mau dia iso loss ya kan. Ada parameter khusus, nggak bisa ngasal ya. Kita trading nggak boleh asal-asalan ya, evaluasi market juga nggak boleh asal-asalan. Ini kayak gini, mentah-mentah kayak gini nanti disebut taring babi ya, tutup sekalian, bukan taring babi itu ya. Oke, kita ke lanjut aja. Oke, EPH 1823 dan 1814 harus candle breakout. Ingat baik-baik ya, kamu yang dulu sama siapa itu Yusuf ya yang salah setting moving average. Jangan sampai kamu salah pemahaman nanti. Ingat, harus candle breakout dan harus kalau mau tulis saja begini.
Kalau mau mencari area koreksi buy, harus candle breakout bearish. Kalau mau mencari koreksi sell, harus candle breakout bullish. Oke, hanya ada dua hukum itu saja. Oke, lanjut ke mana? Khusus Sanfatertol transaksi 0,0 bla bla bla. Nah, ini dia. Saya tidak melarang teman-teman tetap melakukan aktivitas teman-teman sesuai aslinya trading setiap hari di akun real teman, udah FTT yang bagus, scalping dan kawan-kawan yang lain. Silakan, cuman saya minta tolong untuk account Exim yang baru dibuat di demo, tolong teman-teman kan pinginnya belajar swing, belajar swing, gimana sih caranya Om San, bla bla. Yaudah, ini rule-nya seperti ini loh gitu. Nah, ini baru masuk ke tahapnya. Cobalah, jangan bentar-bentar di cut loss. Kayak Dian udah ambil posisi good profit, malah di cut loss ya Dian ya. Ada di grup kamu kan, kamu screenshot mana? Itu kenapa? Karena nah, kayak si Vivi juga di cut loss gitu, cut profit gitu ya. Ya kenapa gitu, panik kan, jiwa panik. Kenapa ya? Karena kalian berawal dari, mohon maaf sekali, saya tidak memojokkan atau menjudge gitu ya, scalping atau intraday atau day trading ya, karena tabiat yang biasa kita lakukan inilah yang mempengaruhi psikologis kita. Oke, tabiat kita scalping dengan 10 pip kita cut profit gitu. Logik dari scalping kan 10 sampai berapa, kalau yang lainnya di atas 20 pip berarti kan intraday. So dalam trading plan kalian mungkin 10 pip udah di cut profit gitu kan. Nah, sekarang di masa resesi ke swing, otomatis berantakan, tak jamin itu pasti berantakan. Kayak Wahyu yang udah sniper kelas kakap aja sampai ngeluh kemarin, apa ya bahasa Wahyu, saya sampai ketawa ngakak gitu ya. Jadi pasti karena sesuatu ini belum hal yang biasa, jadi kayaknya kok beda banget gitu kan. Kalau yang udah biasa kan kayaknya ya enjoy aja gitu kan, kita mau sambil ngerokok sambil apa aja ya have fun gitu. Kalian langsung masuk materi kayak gini ya tabrakan. Apalagi kalau yang belajar dari nol, harusnya kalian lebih fasih, karena kalian tidak saya kenalkan tentang scalping, kalian tidak saya kenalkan tentang intraday. Kalian langsung gempur dari pondasinya sampai tiangnya, sampai gentengnya, sampai lantai, sampai temboknya kalau yang dari nol. Dan itu tolong benar-benar, siapa ini ya, warning letter, ntar dulu, Mukidi, Andy, Pamadi, terus Indra, nah, lainnya itu senior semua, apalagi Mas Agun itu ya. Saya masih SMP aja ini. Ini sepupu saya teman-teman. Mana ya Mas Agun ya? Dia ada kayaknya. Udah ngilang Mas Agun. Mas Agun itu sepupu saya tadi ya. Jadi dia saya SMP dia udah trading gitu. Udah kawakan lah itu Mas Agun. Dari zaman falas apa di kampung gitu. Oke, nah ini beliau lagi ingin belajar scalping gitu. Scalping apa swing ya, karena strategi beliau berbeda gitu. Oke, kita lanjutkan. Nama-nama yang saya sebut tadi, usahakan harus bisa mengendalikan psikologis ya, terutama Mukidi. Nggak tahu kenapa saya malah percaya orang lemot satu ini ya, nggak tahu kenapa itu saya percaya masih Mukidi itu meskipun dia lemot kadang. Oke. Oke, kita lanjutkan ke namanya stick gold gitu. Nah, kalau kita swing gitu teman-teman ya, tidak boleh asal apa ya, areanya gitu asal klik gitu, tidak bisa teman-teman ya. Oke, kalau kayak kalian kan setiap hari transaksi kadang untuk intraday, untuk ngetes apa ya, nggak akurasinya mungkin gitu kan, bisa aja gitu. So ini bukan tentang itu teman-teman.
ya. Ini tentang coba di Cyper ini harusnya sampai mana dia, maaf. Aduh, salah. Nah, contoh ya, ini kita cari area entry swingnya gitu kan. Cyper saya. Oke, terus membuat ketinggian baru. Di mana ketinggian baru di sini? Oke, harusnya ini ya. Kok sama sama lem yang dibuat kemarin? Kenapa gitu? Oh, koreksi dulu, dia turun koreksi gitu. Nanti kemana targetnya gitu kan? Udah sesuai target, emang di sana loh. Logikanya 1848 lah. Saya bilang ke broker lokal juga 1848, kayak ke apa ini mereknya, bentar, ada beberapa broker lokal tapi saya nggak kerja ini teman-teman, hanya membantu evaluasi saja. Yang pertama Capital, kedua Cyber Features, bentar, punya Mbak Dian udah pindah sekarang nih ke apa ini, PT Refund Finance, terus banyak yang lainnya. Jadi ada forum khusus lokal dan saya kadang bantu evaluasi. Nah kita kesini gitu. Tapi sering sih kadang dikirim gift dari broker lokal ini. Ya karena awalnya kita teman di bank gitu, mereka resign, mereka tahu sekarang saya trading, nah kita sering diskusi itu intinya. So, apa namanya? Apakah market pasti ke sana? Tidak, tapi saya menunggu momen ya. Saya hanya akan transaksi ketika market di sana gitu. Minimum di mana? Di off volatilitasnya ya. Satu latihan 9 sell gitu. Itu logisnya seperti itu. Ya, kalau nggak di sana gimana Om? Ya saya menunggu ya, harus menunggu kayak. Ingat nggak Widya ketika saya menunggu momentum ya, Widya mungkin harusnya ingat ya ketika saya bikin mappingan seperti ini nih. Ingat baik-baik Widya seperti ini kan, saya bilang ke Widya, oh kalau belum nyampe sana saya nggak sell Widya gitu kan. Mana ya ini, salah nggak ya, kayaknya nggak ya. Oke, kita tambahkan dulu levelnya, sederhanakan dulu dan bam sebentar, tambah. Oke, ke 2 Sunrise 2. Oke, di sini kita ke sini, ini dia apa namanya, SND area atau impuls ya. So bam evaluasi, dan itu biasanya saya bombardir ya ketika market sudah mencapai area-area yang saya mapping, minimum harus di situ gitu ya. Kenapa ada parameter khusus ketika saya menggunakan algoritma Sunpress 2 ya. Ketika di Sunpress 2 ditujunya kapan? Pas NFP ya enggak? Tuh lihat. Nah, makanya saya udah bombardir kan dari sini full kan, sini sampai sini ya. Full. Kenapa harus saya lebihkan ke atas ya? Ya terkadang itu kan suka dimainkan oleh broker gitu, logisnya seperti itu ya. So dia breakdown, oke, downnya kemana gitu kan. Ini kan downnya di 2 ya, logisnya kan ini di 2 ya, akan cari di 1 terus 0,5 nya mana ini. Nah, terus kalau di 3D di mana gitu kan, ini kan saya area swing untuk ini turunnya koreksi, dan di sini level 0,236 ya kan. Ingat saya juga bikin signal buy 0,236, sell di 1812. Cuma saya
senangnya teman-teman udah pada nurut, yang artinya teman-teman sudah percaya dengan strategi teman-teman gitu ya. So terus pertanyaannya ini, Widya bertanya malah ini, Om itu kenapa tiba-tiba turun gitu ya? Ya nggak tiba-tiba, dia orang saya lagi sell ya, apa sell buy dari sini ke sini kok, ya kan. Widya nggak mau itu dijawab kayak gitu, nggak logis. Oh masa concern lagi pending order di situ terus marketnya ke situ? Tidak ya, memang tidak Widya. Namun saya memang bumper dari sini ke sini, ada logikanya. Mana logikanya? Ya, logika dasarnya. Karena ini ya, di bulanan bam bam seperti itu. Oke. Oke. Oke, itu area apa gitu kan logisnya, kita rubah Fibonacci-nya seperti ini. Terus ini saya hilangkan. Oke, bam bam bam. Ini Widya ya. Kenapa gitu kan? Yaitu alasan saya membuat Fibonacci ini. Oke, kenapa? Karena saya mencari area terendah di dalam 1 bulan, area terendah di dalam 1 minggu. Oke, pertanyaannya logisnya seperti ini ya. Logisnya seperti ini. Ini kan minggu sekarang, minggu. 1 minggu begini ya. Nah, saya harus ngentrinya di mana gitu. Ya saya di sini ngentrinya. Kalau nggak di sini saya nggak mau. Ini gitu, itu logikanya. Ini trading minggu. Kalau ini ngentri di sini berarti trading 1 bulan. Beruntungnya kalian bisa melihat karena ini adalah account untuk swing mingguan. Contoh mana ya? Ini kayak gini logisnya. Nah, kan? Ya harus di sini, harus di terendahnya. Saya nggak mau kalau nggak di terendahnya. Kan namanya juga swing gitu kan. So, nyentrinya ya cukup sekali gitu. Mana? Harus di itu kan. Oke. Ya, jadi harus di sini gitu kan. Kenapa harus di situ, Om? Kan swing, kita cari area entry swing, mau itu sama orang dibilang bahaya, mau itu area resiko, tapi itu udah menjadi tabiat kita, udah menjadi hukum di dalam trading plan kita, ya kita lakukan. Ya, kita nggak boleh ngikutin orang lain. Siapa orang lain? Emang orang lain bisa memberikan arahan profit yang konsisten? Emang orang lain dukun? Apakah orang lain sudah tahu tentang hebatnya apa yang kita lakukan? Gitu, kita harus percaya diri sama diri kita. Jangan kayak Vivi, udah tahu hukum support dan resisten, dikasih tahu sama temennya gini malah dilupakan support dan resistennya. Ya, ya jadinya los terus itu. Vivi blow on-nya kebangetan, itu kelewatan. Pokoknya ini manusia kalau ngikutin orang, maunya ngikut orang doang, nyari signal, nggak mau belajar, ambiar kalian. Duit sebanyak apapun ambiar. Kalau kata Om Hendra itu suruh jual makam dulu berapa hektar katanya ya kan. Oke, lanjut. Ini di Banan, dia hari ini tepat di level golden ratio 0,618. So nanti kemungkinan harusnya dia down dulu di sini. Udah sesuai hukum impuls, juga harus ke impuls. Dan parameter lain kenapa sini kuat gitu kan ya, tadi di harian di first action bukan kuat lah, tapi sebagai apa ya, cuan bahwasanya area tersebut aman gitu, bukan kuat tapi sedikit aman lah, jangan bilang aman lah, pastikan ada saatnya area mappingan yang kita buat salah itu ya, tidak mungkin selalu benar menurut saya pribadi, tidak lah. Kalau benar kan nggak mungkin pakem cut loss, itu logikanya gitu yang sudah master. Oke, ke pembahasan Sanova Indonesia yang perlu dibahas, belum ada jawab soalnya. Wah, Mas Agun muncul lagi tuh. Rombongannya Mas Agun, Indra, Abriansyah, Andy, Rehan, Yus, Mukidi, Nendi, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Kenapa? Karena materi kalian belum jawab, jadi saya nggak mau bahas ya. Ini baru 3 biji yang jawab, baru kok nggak ada namanya ya. Oh, ini komenan ya. Ini kalian silakan didiskusikan dulu tentang 21 dan 34 gitu kan. So cari sampelnya gitu, dan kalian bukan cuma nyari,
Tapi kalian juga harus sedikit-sedikit memahami kenapa ya kalau ada golden cross kok ke sana gitu kan. Kalau ada dead cross kok ke sana, dan moving average settingannya harus sesuai dengan yang saya berikan. Karena kan belajarnya di sini ya. Kalau kalian pakai moving average settingan kalian ya kalian jangan belajar di logika dasarnya. Bentar dulu kok kopinya habis. Oke, lanjut. Berarti yang saya bahas adalah Sanva teori lagi. Dari bawah. Dulu. Baru ke umum itu. Ini apa? Oh, oke. Ini materi kalian yang belum terjawab adalah ini ya, yang ini. It's okay. Itu untuk September, Maret ya. Yang ini. Mana? Yang ini ya. Sama yang ini. Sama yang udah kayaknya ya. Yang lainnya teman-teman udah hampir jauh semua. Ada yang Japri, ada yang ABCD. Sebenarnya kalau kalian jawabnya di sini lebih ada data konkretnya, ada rekam jejaknya gitu loh teman-teman. Ya enggak? Jadi ketika ada kesalahan, ada. Nah ini Widya, pas kamu tanya kan saya sebenarnya jauh hari udah pending order di sana. And of fatality ya di Sunpress 2 itu lebih cenderung untuk pembalikan gitu. Itu logika dasarnya. So apa namanya? Sekarang Chelsea sama siapa itu tadi ya? Besok hati-hati ya teman-teman, CPI batasi FPS, tapi saya nggak percaya FPS sekarang semenjak Miss Julia udah nggak di sana. Soalnya sekarang orang-orang Indo semua yang di dalam FPS Indo, memang si FPS tidak mempekerjakan orang di Indonesia, tidak, cuman ada bagian data analis yang freelance itu yang bikin news, bikin news tentang FPS gitu, kayak notification kayak tadi, itu orang-orang Indo ya di IT-nya. Jadi ada contoh kayak siapa yang Mbak Dian gitu kan, kemarin baru ke Popti, dia kemarin main ke rumah dari kesini gitu sama calon suaminya, mampir karena rumahnya kan di belakang rumah saya, dia tinggal di Jakarta, kemarin sempat mampir dari Bakti, dia cerita banyak hal ABCD dan ternyata teman-teman broker yang kita gunakan ini, baik itu Pak Okta, baik itu Just Sore, baik itu apa, jadi gini teman-teman, kalau kita ada di under IP gitu ya, itu masih sebenarnya beresiko banget gitu ya. So kayak saya gitu kan di under IP siapa, ICM di under IP siapa, JF di under IP siapa, FPS siapa gitulah ya, Stone siapa. Tapi kalau kita di under white label berbeda lagi teman-teman ya. Contoh kayak Traders Family ya, si Mister itu dia udah ada white label yang untuk trading pribadinya beliau gitu ya. Jadi kelak teman-teman udah punya duit gitu kan, udah profit banyak, bikin broker sendiri gitu ya. Contoh teman di Bali, sekarang di Sydney ya, jadi dia bikin kayak exchange gitu ya, kayak exchange, izinnya exchange gitu, tapi dia tradingnya online gitu ya. Jadi buat trading sendiri, so lebih safety, lebih karena langsung terhubung dengan liquid provider ya. Liquid providernya mana gitu kan ya, tergantung penyedia liquidnya siapa dulu nih kan, BD Swiss bisa, dan bank-bank raksasa lainnya kayak Citigroup dan yang big company lah ya, penyedia liquid provider yang udah ternama ya, satunya Citigroup dan BD Swiss gitu kan. Nah udah kita bikin aja gitu white label gitu, kita beli white labelnya si MT4 gitu kan. Nah itu kan 140 juta, tapi yang mahal adalah biaya administrasinya, itu trading pribadi kita. Terus withdrawnya gimana om, depositnya gimana om gitu kan. Nah kemarin aku udah dikasih tahu itu sama Dian ya. Jadi kalau Dian mana tadi, kalau saya nggak punya WhatsApp apa ya, bentar saya ngokin ini juga. Lama banget profit ya.
ngejar ini. Berapa hari lagi? Bentar lagi lah taking profit ya. Udah kelamaan juga soalnya marginnya besar ya teman-teman. Gas itu marginnya besar, jadi saya hanya berani 0,01. Kalau di gold mungkin 0,10 gitu ya, di sini saya beraninya 0,01. Kalau kayak forex beranilah maksudnya satu lot gitu, kan maksudnya volatilitasnya nggak terlalu mendramatisir. Kalau gold, gas gitu kan volatilitasnya mendramatisir teman-teman. Jadi kita jangan asal main lot, harus kenal dulu karakter pairnya ya. Kalau enggak habis kita di market. Serius, harus kenal dulu karakternya. Oke, kalau kayak gini saya berani ya 0,01, mentok-mentok gitu ya 0,03 saya kalau gas ya, nggak berani yang gede gitu karena marginnya itu sangat besar. Gantung brokernya juga. Kalau apa mereknya, contoh mana ya, ini properti, besaran kontraknya lihat dulu ya kan, tergantung besar kontraknya teman-teman ya. Jadi mempengaruhi nanti ya, mempengaruhi profit kita, mempengaruhi apa namanya, biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya. Jadi jangan asal pilih broker juga, jadi harus tahu nih kita produk yang kita jual belikan ini apa gitu ya. Kita harus tahu secara terinci, oh biaya ininya segini loh. Makanya cek secara berkala ya di bagian apa namanya, contoh kayak gini di bagian propertinya gitu ya, karena broker suka nakal, jangan salah loh ya, biaya swabnya gitu suka dimainkan ya. Tuh kan sekarang jadi $6 lebih gitu kan. So kan swing pasti kecenderungan pakai, kalau non ECN gitu ya pakai biaya swap. Cuman kalau ECN saya malesnya itu beban komisinya itu suka ada biaya rollovernya ya, berbeda-beda teman-teman ya. ECN yang real gitu ya jarang sekali. Kita di broker-broker apa namanya, market gini kita tradingnya kan belum bisa ke ECN yang real gitu. Aduh teman-teman, kita diselipin biaya-biaya kayak gini itu, mau percaya nggak percaya itu berasa banget loh kalau teman-teman FTT loh. Kecuali Mbak Bos scalpingan gitu kan 5 menit langsung di close ya nggak ngalamin loh. Kalau yang swing ngalamin kan kalian ya, itu logisnya. Jadi harus tahu biayanya. Oke, ini masih good ya. Ini karakternya nyenengin, dia kalau di Hunter News itu bagus gitu. Kenapa tak taking profit di situ gitu ya? Karena dia membuat gap hari apa ya? Ini gapnya. Mana? Ini dia mencoba seolah-olah close gapnya, tapi ini gap jenis kayak gini kecenderungan dia dituju lagi. Nah, jadi kita ke close marketnya, jangan ke shadownya. Nah, close market di sini juga di close marketnya mana ya? Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi jangan dilihat shadownya, itu kecenderungan dituju lagi ketika market mencapai level tertentu dia menutup gap gitu ya. Karena gap kayak gini, nah contoh kayak gini nih, saya kemarin hampir kejebak gini, hampir aja karena shadownya menipu, mata saya udah minus soalnya. Nah ini di close-nya sini, close kan, sini close-nya ini kan belum ditutup teman-teman, baru ketutup shadow. Tahu-tahu turun kan, untung saya belum transaksi loh, kok turun loh, kenapa ini gitu kan. Ini turunnya ini banget lagi, hampir aja saya udah mau entry re-entry gitu kan. Saya orangnya paling malas floating minus gitu. Kalau saya re-entry di sini berarti floating minus ini berapa jam ya, minimum maksimum lah, jangan minimum floating minus ya berapa jam, 10 menit gitulah, jangan lama-lama. Kalau lama-lama males sih liatin merah-merahnya. Oke, kita lanjut ke gold. Ada apa dengan gold gitu ya? Kenapa dia mondar-mandir? Apakah dia bikin taring babi? Nah, tidak. Hari ini ada divergence, itu good banget di sini. Kita hapus semuanya dulu. Oke, dulu kok nggak mau semuanya. Oke, kalau di divergence apa yang harus dilakukan gitu ya?
divergence kadang bisa ditandai dengan moving average gitu ya. Tapi saya pingin ke apa? Awesom oscillator pinjam punya Om Bill William sama kita tambahkan, salah room. Alligator frakal, okay. Jadi frakal nanti high low-nya ketahuan, nah, ya kan? Nah, udah satu prototype diciptakan langsung oleh Bill William. Jadi udah ada fungsi-fungsinya ya, frakal fungsinya untuk apa, Awesom oscillator untuk apa gitu kan, terus dan alligator fungsinya untuk apa. Kita ke ini tipe bearish divergence kayak gini, ini menjebak teman-teman ya, menjebak sekali ya untuk anak-anak intraday, anak-anak yang acuannya tradingnya menggunakan hukum rejection, ini suka tertipu teman-teman, suka tertipu. Ingat kemarin hukumnya gimana? Kembalikan kan? Iya. Oke, ya, nggak salah narik saya, maaf. Kok yang ditarik yang di situ sih Om Sah gitu. Ya kalau ditarik HH-nya itu cuman manipulasi, nggak percaya yang kita tarik. Manipulasi biasanya manipulasi turunnya nggak nyenengin. Nah gitu kan. Tapi inget ya, jangan diinikan ya, semua pair itu beda-beda ininya, jangan asal kalian. Tuh kan, touch ya down gitu, kita rubah colornya. Bam, red mungkin. Nah, ya kan? So, down itu, so kita hapus dulu fraktalnya, ganggu mata. Oke, nah seperti itu. Oke, pertanyaannya, kenapa sih Om nggak sell gitu lah, itu kan buat intraday aja paling kan, berapa pip gitu kan logiknya. Kalau kalian transaksi itu diukur dulu targetnya ini dapat berapa pip gitu kan, berapa itu paling atas 70 pip itu uang belum buat apa gitu kan, bisa loss nanti. Nah so apa namanya, divergence ya, sistem yang saya bagikan ke teman-teman kan kemarin udah dibahas ya, kita bahas lagi malam ini karena pas banget nemu momen gitu ya, divergensi. So kemana nih marketnya gitu, udah deh teman-teman, tungguin aja itu di rectangle saya yang saya buat di atas sana. Kenapa harus ke sana sih Om gitu, makanya saya bilang kami hati-hati gitu ya. So ini malam ini ada news lagi, dia bisa terbang lagi ke sana. Kenapa harus ke sana, kita rubah, bukan rubah, divergence belum tak tunjukin ya, itu divergence ya, sini hike ya, sini hike tapi turun jadi menurun, sini naik, itu namanya bearish divergensi. So divergensi itu kompleks juga ya teman, kita nggak bisa asal, ada hidden divergence, ada pullback divergence, ada retracement divergence, ada konvergensi apa namanya, reversal, macam-macam tipe ya. Ini termasuknya apa, pullback divergence ya. Nah, karena dia dari impuls ke impuls lagi kalau yang 27 sampai 28 Januari. Oke, jadi saya kalau swing itu cuma nyari signal divergence, terus ada nggak area impulsnya nih gitu, logikanya seperti itu. So rubah ke daily, kecil frame. Oke. Nah ini saya akan mencoba mencetak sejarah nanti ketika bulan Agustus ya, karena itu saya menguji 5 materi, saya kerukan menjadi satu. Nah, sebenarnya sebelum hatam belum pintar lah untuk Elliott Wave gitu, tapi lagi saya gabungkan dengan Fibonacci impuls. Oke, high low gitu ya. Oke, kita buat lagi untuk long term ya. Dia harus naik dulu kalau mau dijatuhkan, marketnya harus naik dulu, nggak boleh turun dulu ya. Dia harus naik agak tinggi lagi gitu kan, dari yang udah ada ketinggiannya gitu kan.
Ini saya takutnya 1870 nanti banyak yang sell tanpa stop loss, saya takutnya. Oke. Coba saya mau sebentar. Bentuknya teman-teman lihat sendiri. Sama kayak pas saya narik untuk si ini. Tapi saya biasanya pakai Fibonacci Tools ya. Kalau ini buat evaluasi dulu. Nanti validasinya pakai Fibonacci Tools ya. Itu buat menentukan parameter waktunya. Oh. Good. Oke, ya. So, kita tarik lagi. Ini rada ikut live streamnya ya. Dek. Dulu. Trading apa nyari uban gitu ya. Narik kanan kiri. Si Vivi katanya ubannya nambah loh Candu katanya semenjak latihan ini. Loh nggak kelihatan loh, kurang ajar banget ini. Sebel saya ini. Pokoknya ini di sini ada trendline ya. Terus gitu ya, tepatnya dia kayak gini nih. Nggak kelihatan ya lemnya ya. Bentar, settingannya salah saya. Ini udah benar semua settingan kok. Kalau kau bilang cinta, ya saya balas cinta. Kalau kau bilang nafsu, ya ayo kita goyang. Hidupku itu simpel, nggak perlu baca cinta-cintaan. Kalau tujuan akhirnya cuma pengen dia lagi doang. Dia Kalau kau nanti bilang cinta, ya saya balas harus ke situ ya. Bukan wajib, bukan pasti gitu, tapi minimum. Ya kan 1848. Harusnya dia turun dulu sini, turun dikit gitu ya buat bikin tekanan biar sampai sana gitu. Tapi besok harusnya bisa lah sampai sana, kan besok Kamis ya. Newsnya high impact gitu. Oke. Udah logik kok ya kenapa dia kenapa ini flagnya ini menipu ya teman-teman ya. Kenapa menipu? Karena karakternya gold itu kalau mau naik mau turun dia harus ada double bottom ya, bukan pasti, tapi perhatikan secara presisi meskipun tidak sama rata gitu, high-nya ini nggak sama rata gitu ya, dia down gitu kan. Nah ini belum ada teman-teman, ini belum ada, 2000 itu belum ada gitu kan. Saya menunggu di waktu yang cukup lama karena saya kemarin terkecoh di tahun kemarin karena parkirnya di 0,236 tahunan gitu kan. So ternyata dia koreksi saja itu gitu kan. Nah ini udah momentumnya, kenapa? Karena sudah di titik kerucut dan saya menunggu bulan 3 ya kan. Saya udah bilang ke Om Nur bulan 3 gitu kan. Alhamdulillah ini bulan 2 kan, besok bulan 3 nya ini penentuan dia mau bullish atau bearish ya gitu. Oke, kita rubah ke one horse hilang lagi nanti pokoknya kayak yang ono lah ya. Nah ini nanti teman-teman kapan harus sell, kan ini udah divergence nih ya enggak. Nah, konfirmasinya kapan nih gitu kan. Di MAC pun juga divergence kan. Mana MAC 13 34 13, nah, divergence ya enggak. Down gitu kan, dia up gitu kan. Nah ini dia udah sell gitu.
Nah, harusnya ini MAC-nya turun ke level di bawahnya 0 gitu ya. Terus dia bullish, bikin gunung baru. Nah, itu bisa buat konfirmasi. Tapi ini nggak bisa ya dikonfirmasi pakai MAC karena ini jatuhnya adalah bearish divergence pullback ya. Yang artinya correction ya. Jadi dia koreksi ya. Biasanya pullback turunnya itu cuma sejam 2 jam tapi panjang gitu teman-teman. Karakternya gold itu kan kalau turunnya nengin gitu ya, kalau naik ngangenin gitu, beda ya. Kalau turunnya nengin, kalau naik ngangenin. Kenapa ngangenin? Lambat gitu, lambat banget gitu ya kalau naik, candle kecil gitu kan. Loh, kenapa ini exit? Bentar teman-teman, maaf. Ada transaksi mencurigakan. Karena XL Plus, XL Asiata, belum apa-apa karena XL Asiata. Maaf teman-teman, saya pindah dari gold dulu. Walau intraday itu paling males aku kalau intraday itu nggak sejago Mas Wahyu dulu ya. Mas Wahyu itu kalau intraday maksudnya tanpa lihat moving average pun dia presisi ini. Kenapa kena XL Plus? Itu 56 374 375 itu 56 tuh kok XL Plus sih? Wah, mencurigakan ini XL. Mbak Bungo, laptop saya kok ngelag gitu, kenapa ya Mbak? Goldnya mau terbang dulu, kita gold aja, apa-apa. Kita cari tahu. Nah, dia harusnya terbang dulu gitu. Tots ya, totsnya di mana? Kita harus cari impulsnya teman-teman ya. Impulsnya di mana gitu kan? Kita cari impuls mingguan aja ya. Mingguannya di mana gitu kan? So mingguan 4 jam ya berarti ya, seperti ini. Oke, yang kita gunakan si ini ya. Coba kita cari impulsnya. Minggu kemarin gitu kita pakai parameternya. Oke ya, dia udah sampai target mingguan nih, juga down, koreksi gitu kan. Sunpress 2 ya. Sunpress 2 184445 ya. Nah, ini nanti di sini nih area ambigunya di sini ya. Bisa terjadi divergence juga ini nanti. Oh, udah terjadi divergence sekarang kan. Oke, Sunpress itu kan 2 ya enggak. Level 2 sama aja level retest. Nah, di bawahnya kan ada impuls, di atasnya juga ada impuls. Ya udah, ini saya tunggunya di situ nanti ya. So, harusnya market mau ke situ lah ya. Tapi harapan saya sih ini di breakout ya. Tapi sebelum membreakout ini harusnya dia turun dulu ya. Turun dulu dia koreksi gitu. Turunnya kemana? Ke sini. Nggak apa-apa lah, boleh ke sini. Janganlah ke sini, nggak apa-apa. 1828 lah ya. Nanti dia baru naik gitu. Apa alasannya ke situ gitu? Ada nggak logika yang bisa menjelaskan? Ada teman-teman, ada. Tenang aja, ada itu. Kita rubah ke bulanan. Ada, kenapa harus ke situ? Lihat tuh, itu level sakral itu ya. Dari bulan apa ini nggak bisa ditembus, ya kan? Kayak satu lap, inilah di sini ya, cok gitu. Udah tuh kan, level itu strong, berarti berapa bulan nggak ditembus di tahun kemarin. Ya, sampai tahun ini belum bisa ditembus 1832. Target saya untuk apa? Ingat teman-teman, taking profit kala itu. Tuh, berapa bulan?
bisa ditembus. Sampai tahun ini belum ada yang bisa nembus, hanya Sedo yang bisa tembus. So, harusnya dia naik dulu untuk jatuh ya, harus naik dulu, harus wajib ya, bukan pasti tapi mengharapkan kewajiban harus ke sana supaya jatuhnya tidak terlalu banyak makan korban. Oke, nah kita tunggu di sini untuk sell gitu kan, hari apa gitu kan. Nah, coba kita lihat harinya, besok lah teman-teman, harusnya besok ya, dia dam ke sana dan didukung oleh si land 5 tahun terakhir ya, trendline 5 tahun terakhir. Targetnya kemana? Targetnya koreksi harusnya ya. So ya mentok-mentok ini kan 1832 gitu ya, dia harus close di sana. Berarti dia bikin shadow lah, katakan kita pakai broker nakal gitu. Ya berarti dia harus ke sini, katakan ya, ke sini lah. 1823 lah, it's okay. Kenapa gitu? Logikanya apa ya? Dia juga harus bond si level strong bawahnya. Nah, saya biasanya evaluasinya seperti itu. Ya, baru dia meledak naik, baru dia nanti down ke 1770 yang di reject di akhir bulan kemarin ya. Nggak bisa dia ke sini 1770 padahal udah targetnya gold kalau kurang 100 sampai 200 pip dari target 4,236 gitu ya, dia suka main-main gitu ya. Kalau nggak divergence ya udah dimain-main, tahu-tahu pembalikan. Ini udah targetnya gold ya. Contoh kayak bulan kemarin gitu kan. So di high and low-nya gitu kan, kayak nariknya seperti ini. Coba perhatikan teman-teman. Ini ilmu yang belum pernah saya share. Cuman ini profitable banget. Banget, pin banget ya. Sampai guru saya jadi murid saya gara-gara tahu ini. Tuh lihat kan, 4,236 back gitu kan. So ada parameter khususnya, bukan hanya asal narik high and low ya, bukan teman-teman ya. Ada parameter khususnya. So harapan saya besok juga ini sama ya, ini harus di bounce juga ya. Ya padahal kurang dikit banget gitu, kok tahu-tahu nggak mau gitu kan, 4,236. Nggak taunya itu adalah end of volatility di bearishnya, karena ini kan ada form ya di sini. Form itu good dan udah di sunpress 2 balik. Kenapa balik gitu kan? Ya karena ada divergence juga gitu kan. Udah market situ-situ aja sih, cuman yang penting kita tahu seperti hari ini juga bukan waktunya sell, ngapain sell gitu kan. So yang pada sell ya nangis. Saya habis diketawain banyak forum lu pada lu. Kenapa? Karena saya bilang buy no 1824. Coba pada ketawa nggak di forum lain ya, saya lagi diketawain banyak forum ini soalnya. Samtu apa ya teman-teman? Santai Om. Oh santai dah. Halo Susanto. Oh gila, ini bukan orang Indonesia nih kalau bahasa kayak gini udah. Best to now. Thanks your analysis. Ini yang pada ketawa sekarang pada gedar. Langsung pada ini ya, bikin status di Facebooknya, real account, profit ribuan dolar, nggak tahunya chance, baby gedeng gitu yang penuh udah ini udah pemberitahuan tuh, lihat tuh ya, dan yang loss gitu ya update-nya ya. Saya update loss sendirian lah.